Komisi Pemilihan Umum sedang mendapat sorotan soal kedekatan ketuanya dengan Hasnaini alias wanita emas. Atas masalah ini, Ketua KPU sudah diberi peringatan keras. Lalu, siapa sosok wanita emas ini yang lekat dengan kontroversi? Kita ikuti diskusi bersama Skolastika Silvia. Pemilu makin dekat, KPU pun makin jadi sorotan. Masih ingat kan soal ramai putusan kalau pemilu 2024 ditunda? Nah sekarang ada lagi nih, tapi soal pimpinan KPU. Salah satu ketuanya disangsi karena kedapatan melakukan pelanggaran etik. Apa kabar ya kepercayaan publik terhadap KPU? Kita diskusi. Lagi ramai nih soal kedekatan antara Ketua KPU Hasyim Asyari dengan Hasnaini yang juga dijuluki sebagai wanita emas. Gimana faktanya? Apa cuma isu belaka? Yuk kita sama-sama bedah kronologinya. Kasus ini bermula dari laporan Hasnaini Januari 2023. Ia juga adalah Ketua Umum Partai Republik I, meski saat ini berstatus sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Wanita emas melaporkan soal dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Ketua KPU Hasyim Asyari. Dalam laporannya ada sejumlah waktu dan lokasi yang dilampirkan mulai dari Agustus 2022 sampai Desember 2022. Ada sejumlah bukti yang disampaikan mulai dari tiket pesawat, foto keduanya sampai bukti screenshot percakapan WhatsApp. Tapi kemudian laporan ini dibantah seluruhnya oleh terlapor. Polda Metro Jaya pun memastikan tidak adanya unsur pidana dalam kasus ini sehingga status laporannya dibatalkan. Namun meski tidak terbukti dugaan pelecehan seksual, DKPP tetap memberikan sanksi kepada Ketua KPU Hasyim Asyari. Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua KPU RI terhitung sejak putusan ini dibacakan. Alasannya, ada hubungan dekat antara Ketua KPU Hasyim Asyari dengan Hasnaini yang dijuluki sebagai wanita emas dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Sedikit apa sih? Jadi keduanya ternyata sering berkomunikasi secara intensif melalui WhatsApp, bertukar kabar di luar kepentingan pemilu. Ini nih misalnya. Udah jalan, ini menujumu. Hati-hati selalu, jaga diri dan jaga kesehatan selalu. Nanti malam dirimu keluar bawa mobil sendiri, jemput aku kita jalan berdua, siarah keliling Jakarta. Kalau ada sesuatu yang diperlukan malam ini, kontak aja. Saya standby siap merapat. Kalau kita ingat sebelumnya juga heboh soal pemilu 2024 ditunda. Bermula dari gugatan Partai Prima kepada KPU dan dimenangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam putusannya, hakim menyatakan Partai Prima dirugikan oleh proses verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU. Bawaslu pun meminta KPU melakukan verifikasi perbaikan. Hasilnya, Partai Prima lolos verifikasi setelah sebelumnya udah gagal 2 kali. Inikah tanda-tanda KPU goyah? Melihat ada kompromi ya. Ada kompromi ini. Nggak mungkin nggak ada kompromi. Seperti Partai Umat gitu kan. Partai Umat juga pasti ada kompromi itu. Antara misalkan Partai Umat, KPU dan Bawaslu gitu kan. Dari sidang adjudikasi memutuskan untuk verifikasi ulang dan dinyatakan lolos. Kelihatannya Partai Prima juga ada kompromi-kompromi kesepakatan yang kelihatannya ya daripada Partai Prima sudah berbuat susah gitu ya dengan menggugat ke PN Jakarta Pusat yang putusannya menunda pemilu, ini lebih gawat lagi. Ya akhirnya ya kompromi-kompromi tersebut ya menghasilkan kelihatannya Partai Prima akan diloloskan, akan menjadi peserta pemilu. KPU sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemilu sudah sepatutnya independen, berintegritas, dan bebas dari intervensi kepentingan politik manapun. Dengan adanya kasus yang menerpa KPU sampai pimpinannya, apa kabar nih kepercayaan publik terhadap KPU? Apakah
KPU saat ini masih independen? Kalau menurut aku sih KPU ini belakangan banyak diserang ya. Soalnya kan selain dengan kasus yang ini kan sebelumnya juga ada diaduin soal pemilu tertutup yang kayak gitu-gitu. Nah, jadi kan kita seharusnya ngelihat KPU tuh seharusnya nggak perlu lah komentar soal hal kayak gitu, dan hal-hal pribadi kayak gini harusnya bisa bisa nggak perlu lah mempengaruhi juga pemilihan kita kayak gitu sih. Seharusnya kayak ketua KPU sebagai pejabat publik harusnya jaga sikap sih menurut aku. Apakah masih melihatnya independen nggak nih Kak? Aku sebenarnya nggak terlalu tahu untuk isunya seperti apa, tapi kalau menurut aku KPU sendiri sebagai suatu lembaga yang penting gitu ya di masa-masa menuju Pilpres ini seharusnya dia tetap pertahankan independensinya ya, karena kita juga sebagai masyarakat awam pasti kan juga pengen kalau misalnya lembaga yang berhubungan langsung sama Pilpres ini tetap nggak dipengaruhi siapa-siapa gitu. Pemilu 2024 masih memasuki tahapan awal, baru persiapan, kemudian penentuan partai-partai politik peserta pemilu. Masih panjang prosesnya dan pastinya makin akan rentan dengan berbagai konflik kepentingan. Ibarat pohon, makin tinggi, makin kencang juga terjangan anginnya. Yuk, bisa yuk. Pemilu sehat, negaranya kuat. Saya Sylvia, makasih udah diskusi.